Terima kasih Anda masih bersama kami di Gestur. Selain ada Bu Dewi Padace, juga ada Profesor dari Roni Niti Baskara sebagai kriminolog. Nanti kita akan membahasnya dari sisi kriminal ya Prof ya. Tetapi kita lanjut ke Bu Dewi dulu. Tadi Bu Dewi katakan setelah minum cairan ada sesuatu yang dirasakan. Ya. Setelah itu apa yang terjadi Bu? Ceramah apa isinya dari Raden yang akhirnya membuat Ibu dan keluarga tersadar? Ya. Setelah kami meminum air yang diberikan sama Raden itu, kami merasakan pusing sampai istilahnya terjadilah sesuatu perubahan dia duduk di atas kursi sampai dia menyuruh kami, memintakan kami pertama awal dari kakak saya Agus untuk sujud di kaki dia karena dengan sujud di kaki dia mengatakan kalau dirinya itu Tuhan gitu. Sujud kakak saya atas nama Agus Wahyudin itu kepada kaki dia sambil kaki si Raden ini menginjak posisi punggung kepala kakak saya 3 kali sampai istilahnya terjadilah benturan dan semua menyaksikan itu ya? Semua menyaksikan itu. Setelah kakak saya Agus, lalu kakak saya Tatang posisi sama disuruh sujud untuk dirinya si Raden karena dia mengaku Tuhan. Setelah itu sama diinjak juga kepalanya. Setelah Tatang, lalu saya pribadi suruh sujud juga di sana. Setelah itu abah saya yang disuruh sujud juga posisi sama diinjak kepalanya. Nah setelah itu apa yang dilakukan oleh ibu dan keluarga akhirnya bahwa merasakan harus berontak dari perlakuan Raden? Jadi selama yang malam kejadian itu kami belum ada istilahnya untuk niat pemberontakan, masih dalam gimana ya kurang sadar. Ya, apa akhirnya membuat ibu dan keluarga sadar akhirnya memberontak dan sampai terjadi warga memberi pertolongan kepada Ibu Dewi dan keluarga? Ya. Setelah melihat orang tua saya, abah disiksa dengan pukulan, dengan jenggutan, dengan disiram air seteko, lalu istilahnya yang membuat saya sadar memberontak kalau hal ini untuk yang harus kami ikuti, karena kan kita nggak mungkin mengaku seseorang manusia itu berwujud Tuhan gitu. Yaitu dengan mendengar anak saya yang bernama Andre harus dibakar hidup-hidup gitu sama si Raden ini gitu. Alasannya ketika ibu dan keluarga diinjak itu alasannya apa? Kenapa harus melakukan itu? Ya, karena kami semua tadinya kan menolak untuk sujud agar mengakui dia Tuhan gitu. Istilahnya kan dia bilang begini, kalau kamu mau tahu, Tuhan itu adalah aku yang wujud di alam dunia ini. Sedangkan Tuhan yang di alam gaibnya yaitu adalah matahari, kata dia gitu. Jadi istilahnya ibu diharuskan menyembah matahari. Ya, harus menyembah matahari dengan diberi waktu setiap katanya kalau kita harus bisa melaksanakan sujud kepada matahari itu waktunya jam 12 siang dengan jam 16 sore. Apa akhirnya membuat warga datang dan ibu meminta pertolongan kepada Aceh? Ya. Saat itu kami sudah memang istilahnya udah nggak tahan dengan tindakan dari yang kasar, yang kriminal, karena melihat istilahnya saya dipukuli, kakak saya dipukuli, utama orang tua saya yang sudah tidak dihargai, sehingga membuat pemberontakan saya karena saya takut dan was-was putra saya Andre dibakar hidup-hidup sama dia, hingga saya lari dengan istilahnya ibu sendiri ketika itu dengan bayi saya yang umur 10 bulan. Ya. Saya lari istilahnya untuk meminta bantuan, yaitu ketemu dengan Bapak Dace ini untuk bisa menolong agar posisi abah saya di gunung itu sedang disiksa dengan bisa diselamatkan oleh beliau. Ya alhamdulillah dengan Pak Dace ini istilahnya beliau langsung minta tolong ke pihak warga. Waktu itu ketemu ibu di jalan atau Pak Dace? Enggak, begini. Jadi setelah kejadian itu Bu Dewi itu datang, kebetulan saya ada di kebun juga, tapi pisah tempat. Kebetulan dia minta tolong karena katanya Pak saya udah bertubi-tubi, katanya ditendang, dipukul dan selain sebagainya. Ya, udah gitu saya kan bingung, saya nggak tahu kronologisnya kan dari awal gitu. Gimana saya harus menolongnya, tapi biarin aja lah untuk sementara, kata saya begini, Bu Dewi, biar saya tangani aja dulu, kata saya. Tapi saya nggak sanggup menangani masalah urusan kayak begini. Tapi Bu Dewi dan Pak Dace saling mengenal karena dalam satu gunung ya? Ya. Enggak, ini masih saudara juga sebetulnya. Ya, tapi pisah ini. Pisah saung. Pisah daerahnya juga. Nggak satu daerah, tapi misah ke RW-an gitu, 2 ke RW-an gitu. Setelah itu kejadian itu baru saya minta tolong ke ketua ormas gitu ya. Sudah itu ketua ormas bergerak langsung cepat. Dia ditangkap rame-rame, dia itu nggak mau mengaku, kata aja saya nggak menendang, nggak apa gitu, pokoknya nggak mau mengaku terus, tapi tetap saya
berpegang teguh kepada ucapan-ucapan Bu Dewi waktu itu. Saya sergap langsung diikat, tangannya langsung dipukul-pukul sama beramai-ramai lah, pokoknya begitu aja gitu. Setelah itu kejadian ya baru diamankan di rumahnya Bapak RW waktu itu, yang namanya Pak Tommy waktu itu. Dari situ dari